Bagaimana peradaban itu ada, tetapi tidak ada di situ pemanggilan kepada Tuhan. Jauhnya kehidupan beriman. Tetapi kita lihat bagaimana keturunan Set dan Enos itu sebagai satu keturunan yang pertama sekali memanggil nama Tuhan. Tadi yang menarik juga keturunan Kain itu Amang, yaitu si Lamek adalah orang yang pertama sekali melakukan poligami, Amang. Poligami. Ini menjadi salah satu referensi bagi kita. Terima kasih Amang Pendeta untuk penjelasan ayat per ayatnya. Nah, apa yang boleh kita lihat Amang, pointer atau pesan-pesan daripada teks ini yang bisa kita hidupi, terkhusus kita sambungkan kepada Minggu Pentakosta ini? Sepertinya menarik ini Amang, bagaimana peran Roh Kudus itu bisa kita lihat di Perjanjian Lama juga sudah ada. Silakan Amang Pendeta. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami dalam kanal YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Ibu Bapak serta saudara-saudariku, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas teks epistel untuk Minggu Pentakosta yang pertama 24 Mei 2026. Kita telah kedatangan tamu narasumber kita di hari ini, Amang Pendeta yang datang dari tempat pelayanannya untuk berbagi kepada kita tentang Kejadian 4 ayat 17 sampai 26. Horas Amang Pendeta. Horas Amang. Apa kabarnya Amang? Kabar baik. Terima kasih Amang. Bagaimana pelayanan Amang dari hari lalu sampai dengan hari ini? Pelayanannya Amang berjalan lancar, berjalan baik, semuanya bisa dilakukan secara baik. Terima kasih Amang Pendeta. Amang Pendeta, sebelum kita mulai podcast kita, ada baiknya Amang Pendeta untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu jemaat kita yang mendengarkan atau yang sedang menyaksikan podcast kita. Silakan Amang Pendeta. Iya, terima kasih Pak. Salam, horas Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Saya Pendeta Halasan Lumban Tobing yang melayani di HKBP Maranatha Resort Barelang yang ada di Kapling Lama. Istri Borusitorus, kami dikaruniakan Tuhan 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Demikian perkenalannya. Terima kasih Amang Pendeta. Kita mulai podcast kita Amang, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Kami boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama belajar dan memahami firman Tuhan yang akan kami hidupi dalam menyambut Minggu Pentakosta yang akan kami rayakan bersama-sama. Biarlah Tuhan, Roh-Mu lah yang memberi kepada kami hikmat dan pengetahuan, dan biarlah hamba Tuhan yang akan memberikan kepada kami penuh hikmat dan sukacita juga untuk berbagi kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 26, itulah firman Tuhan yang akan kita dengar yang menjadi epistel untuk Minggu Pentakosta. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Kain bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya Henok menurut nama anaknya. Irad dilahirkan bagi Henok, dan Irad mempunyai anak Mehuyael, dan Mehuyael mempunyai anak Metusael, dan Metusael mempunyai anak Lamek. Lamek memperistri 2 orang, yang satu bernama Ada, yang lain Jila. Ada melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa leluhur orang yang tinggal di kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya Yubal, dialah yang menjadi bapa leluhur semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jila juga melahirkan anak Tubal Kain, bapa leluhur segala tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, Ada dan Jila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek,
pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia mencederai aku. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh lagi dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku seorang keturunan yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Seorang anak laki-laki juga dilahirkan bagi Set dan dinamainya Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, karena ini adalah Minggu Pentakosta, sepertinya ada yang berbeda yang ditetapkan oleh gereja kita. Biasanya kalau Minggu Pentakosta dia tidak jauh-jauh dari kisah para rasul yang akan kita dengar. Tetapi untuk minggu ini kita akan mendengar bagaimana Pentakosta itu akan kita rayakan melalui Kejadian pasal 4 yang sudah kita baca. Kita langsung saja kepada Amang Pendeta Tobing untuk mendengar apa latar belakang teks ini yang akan kita dengar melalui beliau. Silakan Amang Pendeta. Iya, terima kasih buat Amang Pendeta Situmorang. Adapun kita lihat latar belakang nats epistel kita pada saat ini, kalau kita melihat perikop kita secara sekilas, maka kita akan melihat kisah ini sebagai kisah silsilah keluarga biasa. Tetapi apabila kita membaca dan mencermati kisah ini dengan mendalam, dan apabila kita membedahnya dengan pisau biblika, maka kita akan melihat temuan-temuan dan informasi yang baru dari kontekstual dalam hidup kita. Dan sebagai dasar kerangka teologisnya, kita bisa melihat sebelum nas kita ini, kita bisa membedah dulu perikop teks ini. Kembali kita ke seluruh pasal 4, yaitu mulai dari ayat 1 sampai ayat 16. Di pasal 4 ayat 1 sampai 16 dikisahkan Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, di ayat 4 jelas di sana dikatakan awal latar belakangnya, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, di ayat 4 ini jelas persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Namun di ayat 5 Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Akibat persembahan ditolak oleh Tuhan tadi. Nah, hati Kain yang menjadi panas dan muram membuka ruang bagi dosa berkuasa atas dirinya. Sehingga dia membunuh adik kandungnya sendiri, yaitu Habel. Sehingga di ayat 14 Tuhan Allah menghalau Kain menjadi seorang pengembara di muka bumi ini. Dan inilah yang melatar belakangi perikop ini, Pak Pendeta. Di mana kisah hidup Kain yang menjadi pengembara itu akhirnya dilanjutkan di ayat 17 sampai 26 ini, yaitu nas kita pada epistel saat ini di minggu 24 ini. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Ibu bapak serta saudara-saudariku, ini bukan silsilah keturunan atau keluarga biasa, tetapi ini adalah karya Tuhan dalam garis keturunan keluarga, dalam keturunan Kain. Tadi sudah disinggung oleh Amang Pendeta Tobing dari pasal 4 secara keseluruhan, bagaimana ini bermula dari persembahan Kain dan Habel. Amang Pendeta, itu tadi latar belakang daripada teks itu. Nah, kami sepertinya penasaran ini Amang Pendeta. Apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita petik dari Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 ini Amang Pendeta? Boleh dibagi kepada kami Amang Pendeta? Silakan Amang. Iya, terima kasih untuk Bapak Pendeta. Secara garis besar, perikop Kejadian 4 ayat 17 sampai ayat 26 ini sebenarnya dapat kita bagi menjadi dua bagian besar lagi, yaitu ayat 17 sampai ayat 24
merupakan bagian dari keturunan Kain. Ayat 25 sampai 26 merupakan bagian garis keturunan pengganti Habel, yaitu Set dan Enos, yaitu penerus keturunan Habel yang dibunuh oleh Kain. Sangat menarik, Amang, kalau kita melihat secara mendalam dan kritis bahwa keturunan Kainlah yang membawa banyak kemajuan sebenarnya. Banyak pembaharuan dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dan kemajuan yang dilakukan oleh keturunan Kain dapat kita lihat di ayat 17 sampai ayat 24. Itu di mana ada beberapa kemajuan di sana. Satu dari hal keturunan, pelanjutan keturunan, Kain melanjutkan keturunannya. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, garis keturunan begitu penting. Yang kedua, di ayat 17, Kain mendirikan kota yang pertama dan diberi nama Henok, kota Henok. Dan nama anaknya yang berarti merupakan suatu warisan atau kehormatan, suatu nama Henok, bahwa masa depan tidak bergantung kepada Allah, tetapi kepada pemberontakan kepada Allah. Itu yang kita lihat di sini sebenarnya. Ayat 18 dari nama-nama anaknya juga seperti Mehuel. Di situ dapat kita lihat berarti ada dari kata itu ada menghapus atau melenyapkan. Ada juga tadi nama anaknya di sana. Ada situ El, ya. El itu artinya sebenarnya kita lihat Allah. Tetapi dari nama itu tidak ada benar-benar mereka atau keturunan itu menjadi keturunan yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi mereka jauh daripada Tuhan. Namanya El, Allah. Tetapi hubungan mereka putus sebenarnya dengan Tuhan, dengan Allah di dalam hubungan setiap hari atau dalam kehidupan mereka. Di ayat 19 sampai ayat 20 juga kita melihat keturunan Kain dari keluarga Lamek, yaitu Ada dan Zila tadi, melahirkan orang-orang yang cakap, yang pandai, serta terampil dan berbagai hal. Seperti ada di sana si Yabal yang ahli dan terampil dalam kemah dan beternak, ya kan Pak Pendeta? Ada juga di sana Yubal yang terampil dalam alat-alat musik, kecapi, seruling. Nah, dan ada juga di sana Tubal Kain yang terampil dan berbakat dalam tembaga dan besi. Nah, gitu. Tetapi memang secara duniawi keturunan Kain sangat maju, Pak Pendeta. Kalau kita melihat di sana, sangat maju, sangat sukses. Namun keberhasilan dan keterampilan yang dimiliki oleh keturunan Kain semakin membuat mereka semakin menjauh dan menyeleweng dari Tuhan. Hati dan pikiran mereka jauh dari kehendak Tuhan. Itu yang kita lihat. Buktinya di ayat 19 keturunan Kain, yaitu Lamek, adalah keturunan yang pertama melakukan poligami dalam Alkitab. Ya. Dan hal ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat Kejadian 2:24, laki-laki dan perempuan bersatu menjadi satu daging. Sementara itu, di bagian kedua, nas perikop kita hari ini di ayat 25 sampai 26, dikisahkan keturunan pengganti Habel, yaitu Set dan Enos, sebagai orang-orang yang pertama dan yang berseru, yang memanggil nama Tuhan. Dan keturunan Set dan Enos inilah yang pertama memanggil nama Tuhan Allah. Demikian Pak Pendeta yang saya lihat di dalam isi nas kita. Terima kasih Amang Pendeta. Saya pikir Amang Pendeta Tobing sangat jeli untuk melihat setiap ayatnya Amang Inang. Kita banyak hal yang dibantu dan disegarkan ulang. Terkhusus seperti ada dua bahagian tadi, secara umum bagaimana keturunan Kain itu secara peradaban dia maju. Begitu ya Amang Pendeta ya? Iya benar.
di seni, bahkan di bagian ternak, pertanian dan hal yang lain, ini keturunan Kain ini sangat jauh lebih maju. Tetapi yang menjadi persoalan, kemajuan yang mereka dapat, kemajuan yang mereka terima, ternyata itu bukan jalan untuk memperdekatkan mereka dengan Allah, tetapi itu jalan untuk semakin jauh. Nah, yang menarik tadi yang disampaikan Amang Pendeta Tobing, yaitu di ayat 25 sampai 26, ketika ada regenerasi atau pengganti daripada Habel, yaitu Set dan Enos, ternyata keturunan inilah yang pertama sekali untuk memanggil nama Tuhan itu terjadi. Jadi ada dua kontras yang ditampilkan Amang Pendeta Tobing. Bagaimana peradaban itu ada, tetapi tidak ada di situ pemanggilan kepada Tuhan, jauhnya kehidupan beriman. Tetapi kita lihat bagaimana keturunan Set dan Enos itu sebagai satu keturunan yang pertama sekali memanggil nama Tuhan. Tadi yang menarik juga, keturunan Kain itu Amang, yaitu si Lamek adalah orang yang pertama sekali melakukan poligami, Amang. Poligami. Ini menjadi salah satu referensi bagi kita. Terima kasih Amang Pendeta untuk penjelasan ayat per ayatnya. Nah, apa yang boleh kita lihat Amang, pointer atau pesan-pesan daripada teks ini yang bisa kita hidupi, terkhusus kita sambungkan kepada Minggu Pentakosta ini? Sepertinya menarik ini Amang, bagaimana peran Roh Kudus itu bisa kita lihat di Perjanjian Lama juga sudah ada. Silakan Amang Pendeta. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Kalau kita melihat di dalam nas itu tadi, bahwa memang banyak kemajuan yang membuat manusia seperti yang terjadi dalam nas kita ini bisa karena maju dalam teknologi, kemajuan intelektualnya, ya, bisa juga membuat kita menjadi sombong dan membuat kita menjadi jauh dari Tuhan karena memikirkan dan mengandalkan kemampuan, kemajuan, bahkan ilmu, teknologi yang bisa. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana juga kita jangan memberi ruang bagi dosa masuk ke dalam hidup kita. Tetapi bagaimana tadi seperti dibilang Pak Pendeta, bagaimana kita hidup di dalam Roh Kudus. Karena kita masuk ke dalam Minggu Pentakosta, Roh Kudus mengajar, Roh Kudus menegur, dan Roh Kudus mencurahkan untuk memperbaharui hati dan membentuk gereja dan membentuk hati umat-umat Tuhan agar jangan jauh daripada Tuhan. Nah, di minggu kita dan di Minggu Pentakosta, bagaimana juga kita bisa dekat dengan Tuhan, walaupun kita melihat zaman sekarang semakin canggih, semakin majunya teknologi di negara kita, tetapi bagaimana juga kita mengandalkan Tuhan dan tetap meminta Roh Kudus hadir dalam diri kita, agar Roh Kuduslah yang berkuasa dalam diri kita dan diri manusia, agar kita juga mampu untuk tetap dekat dan berhubungan erat dengan Tuhan setiap saat dan setiap harinya. Agar Roh Kuduslah yang menguasai hati kita, agar kita hidup seperti keturunan Habel tadi, orang-orang yang memanggil nama Tuhan, orang-orang yang selalu yakin, percaya, mengandalkan dan mengutamakan Tuhan daripada kemajuan-kemajuan dan teknologi yang sekarang ini. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Reflektif sekali Ibu Bapak, bagaimana
Kemajuan itu bukanlah sebagai penghambat kita kepada Tuhan, bukanlah sebagai penghalang kita untuk bersekutu kepada Tuhan. Termasuk yang kita lakukan sekarang, Amang Pendeta, podcast ini adalah salah satu kemajuan positif teknologi Iya. yang kita pakai. Iya, benar. Benar, Amang Pendeta? Benar, Pak Pendeta. Jadi ternyata teknologi itu bisa kita pakai, kemajuan itu sebenarnya alat kita untuk mempererat, memperdekat kita, persekutuan kita kepada Tuhan. Amang Pendeta, tadi ada 3 tugas Roh Kudus yang disampaikan oleh Amang Pendeta Tobing tadi. Roh Kudus mengajar, Roh Kudus menegur, dan bahkan mencurahkan. Ini yang mau kita lihat di Minggu Pentakosta yang akan kita rayakan bersama-sama, terkhusus dalam topik minggu kita yang ditetapkan oleh gereja kita, ragam karunia dalam satu roh. Amang Pendeta, ini karena berbicara tentang ragam karunia, tadi dari keturunannya Kain, ada berbagai karunia yang Tuhan beri. Ada yang ahli suling, ada yang ahli tembaga, ada ahli pertanian. Nah, reflektifnya tadi sudah disampaikan oleh Amang Pendeta Tobing. Bagaimana kemampuan itu dalam hidup kita bukan lagi sebagai penghalang. Amang Pendeta, mungkin agak sedikit kita tinggalkan bentar, Amang, untuk reflektifnya kepada seluruh anak-anak gereja kita, Amang. Mereka memiliki kemampuan, memiliki karunia yang Tuhan beri. Tetapi itu bagaimana supaya bisa menjadi persembahan, Amang Pendeta, mereka pakai untuk pelayanan gereja. Kan banyak kita, Amang Pendeta, yang bisa contoh untuk mengoperasikan komputer atau laptop atau bagaimanapun, atau yang memiliki kemampuan untuk hal-hal yang baik yang bisa mendukung pelayanan gereja. Ini masih banyak anak-anak remaja ataupun apostle kita yang belum atau enggan untuk mempersembahkan dirinya tentang karunia yang Tuhan beri. Boleh, Amang, direflektifkan kepada kami? Iya, melihat yang semakin canggihnya zaman sekarang ini, banyak juga anak muda atau remaja, naposo gereja, kita katakan dulu HKBP, ya kan, yang intelektualnya banyak gitu, yang maju, pikirannya juga, dan mampu tadi melakukan sesuatu di dalam pelayanan. Nah, untuk itu perlunya kita juga, para pelayan-pelayan Tuhan atau anak-anak kami remaja Naposo Bulung di gereja HKBP, memberikan waktu kepada pelayanan di tengah-tengah gereja, karena memang harus kita akui dan kita yakini, percayai bahwa apapun pengetahuan yang kita terima, yang kita ada saat ini, semua itu adalah berasal dari Tuhan, karunia dari Tuhan. Nah, itu juga harus pertama sekali anak-anak remaja Naposo Bulung mengetahui tentang hal itu, bahwa apapun, baik itu kepintaran, baik itu kemajuan yang ada, yang diperolehnya, semuanya itu adalah asalnya dari Tuhan. Untuk itu seharusnya, selayaknya semuanya kita harus memberikan waktu untuk melayani di tengah-tengah gereja, baik sebagai pemusik, baik sebagai operatornya, baik sebagai dalam sound systemnya. Itu juga melayani, Pak Pendeta, saya rasa. Demikian. Terima kasih, Amang Pendeta. Sebelum kita sampai ke sesi closing statement, sepertinya Amang Pendeta penuh dengan semangat. Kita minum dulu, Amang Pendeta, biar kita semangat kembali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tadi Amang Pendeta Lumban Tobing mengatakan bahwa pengetahuan itu pada prinsipnya hal yang baik adalah datangnya dari Tuhan. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya juga karunia yang beragam yang kita terima itu juga kita persembahkan kembali kepada Tuhan melalui pelayanan tubuh Kristus, yaitu gereja. Demikian, Amang Pendeta. Iya. Iya. Ada lain yang mau disampaikan lagi, Amang Pendeta, sebelum kita kepada pernyataan terakhir? Iya, saya rasa udah bisa, Pak Pendeta. Oke, terima kasih, Amang Pendeta. Kita akan masuk ke dalam sesi terakhir, Ibu Bapak serta saudara-saudariku. Amang Pendeta, sebelum ditutup dengan doa oleh Amang Pendeta, boleh Amang dikasih satu pernyataan tegas, closing statement yang bisa kita simpulkan dalam Kejadian 4 ayat 17 sampai 26 ini. Silakan, Amang Pendeta. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang perlu kita ketahui dan kita imani bahwa kemajuan teknologi dan kemajuan yang ada di dunia ini atau di negara kita ini
terkadang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, yang mau dikatakan, jangan dengan kemajuan itu kita menjadi jauh dari Tuhan. Saya katakan tadi bahwa jangan memberi ruang bagi dosa atau bagi iblis untuk jauh dari Tuhan. Walaupun sebenarnya kita ditawarkan dengan alat-alat kecanggihan, teknologi, ataupun kemajuan apapun yang kita alami, yang kita terima dalam hidup kita sekarang ini, jangan itu menjadi penghalang bagi kita untuk datang dekat kepada Tuhan, berseru, memanggil nama Tuhan, biar juga Tuhan yang mencurahkan rohnya kepada kita dan membentuk kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang tetap memanggil nama Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Bimbingan daripada Roh Kudus itulah yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Seperti perayaan Pentakosta yang akan kita rayakan. Itu tadi yang disampaikan Amang Lumban Tobing. Roh Kudus yang akan membimbing kita tidak jauh daripada Tuhan ketika karunia itu beragam kita terima. Terima kasih Amang Pendeta. Kita akan akhiri podcast ini Amang Pendeta. Biar sempurna dan lengkap, kami minta Amang Pendeta untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Amang Pendeta. Iya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas segala berkat karunia yang kami rasakan. Hingga pagi dan sampai saat ini kami merasakan berkat Tuhan yang selalu menjaga menaungi kami. Demikian juga dalam acara podcast hari ini kami dapat melayani melalui podcast hari ini berjalan dengan baik. Semua itu karena kuasa Roh Kudus-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, saat ini kami akhiri podcast kami. Karena Tuhan berkenan kepada pelayanan kami pada saat ini. Tuhan juga menyertai kami, menyertai segala umat-Mu dimanapun mereka berada. Jemaat-Mu juga, HKBP, dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau berkati mereka saat ini. Mungkin mereka saat ini dalam pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Tuhan menuntun, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan mereka dalam melakukan pekerjaan mereka satu hari ini. Dan biarlah juga Tuhan dalam pekerjaan mereka satu hari ini, tetap mereka tidak lupa untuk memanggil nama Tuhan, percaya tetap kepada Tuhan, bahwa penyertaan-Mu yang selalu menjaga kami pada sampai saat ini. Demikian juga Tuhan, segala dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan hapuskan, agar kami layak menerima berkat karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima dan sempurnakan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Amang Pendeta. Terima kasih. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah ulasan khotbah untuk epistel Minggu Pentakosta yang pertama. Kiranya kita terberkati akan firman Tuhan yang sudah kita terima. Untuk Amang Pendeta Lumban Tobing, terima kasih Amang. Kiranya dalam kesehatan dan sukacita untuk kembali melayani di tengah-tengah gereja Tuhan. Demikian pertemuan kita untuk podcast hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Teriring salam dan doa dari seluruh pelayan yang ada di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.